Ondeh Mande Rumah Gadang Rancak Bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel, saluran yang menelusuri tentang kehidupan seputar rumah gadang. Kali ini kita akan membahas tentang ragam ukir yang ada di rumah gadang. Sekarang saya bersama dengan saudara Kurniati Tanjung dari Indra Pasar PGRI jurusan Desain Komunikasi Visual. Baiklah, setiap rumah gadang itu tidak semuanya memiliki ragam ukir. Jadi rumah gadang itu, ragam ukir itu bukan merupakan status sosial dalam lembaga adat, tapi ukiran itu adalah merupakan simbol dari status sosial ekonomi dari pemilik rumah gadang tersebut. Ukiran itu dibuat secara dipahatkan berupa relief dan menggunakan biasanya catnya yaitu yang norak-norak gitu ya. Ada yang merah ya, ada yang kuning, ada yang hitam. Namun setiap ukiran itu memiliki makna masing-masing ya. Maknanya terutama mengenai kebersamaan dalam kehidupan, yang untuk keselamatan dalam kehidupan. Jenis-jenis dari ukiran tersebut terdiri dari flora, fauna, makanan. Seni ukir adalah salah satu hasil karya tradisional yang telah memberi nilai keindahan budaya Minangkabau. Ukiran terpatri pada bangunan serta menghiasi arsitektur tradisional rumah gadang di alam Minangkabau. Malangnya pandai ukir atau empu ukir Minangkabau tiada sedikit pun bergairah dan berkesempatan menulis dan mencatat kebolehannya itu di atas kertas. Hanya semata-mata melampiaskan jiwa seninya melalui ujung pisau ukir yang bisu itu. Padahal pandai ukir Minangkabau mewariskan kepada generasi kemudian pusaka ukir yang banyak ragamnya. Namun karena kurang minat dan kepedulian generasi muda terhadap seni ukir Minangkabau, sehingga dengan demikian empu ukir semakin tidak berfungsi. Akhirnya terdamparlah generasi pewaris kepada kekurangan segala informasi dan tak mampu lagi mencipta dan memahami ragam ukir pusaka Minangkabau, seni yang indah dan mempesona tersebut. Bangunan rumah gadang ada yang diukir dan banyak juga yang tidak diukir. Ukiran selain sebagai hiasan untuk menambah keindahan, ukiran juga menunjukkan status pemilik rumah gadang adalah kaum yang berasal dari golongan kaum berada. Akan tetapi tidak menggambarkan martabat sosial dalam strata limbago adat di alam Minangkabau. Ukiran rumah gadang kaya akan variasi bentuk dan merupakan seni ukir yang dinamis serta dapat mengikuti perkembangan zaman. Motif ukiran banyak didominasi dari bentuk-bentuk yang terdapat di alam berupa fauna, flora, peralatan sehari-hari, dan makanan. Ukiran dipahat satu persatu pada permukaan papan sesuai dengan motif yang diinginkan. Warna yang terdapat pada ukiran umumnya didominasi warna mencolok seperti merah, kuning, hijau, hitam, dan putih. Letak atau penempatan ukiran di rumah gadang tidak mempunyai satu ketentuan yang mutlak. Walaupun motif ukiran tersebut kadang-kadang mempunyai arti tersendiri. Ragam ukir di rumah gadang sangat banyak jenisnya. Secara garis besar bisa dikelompokkan dalam 3 kelompok penempatan. Udah mau nanya nih, ini masing-masing ornamennya punya makna tersendiri nggak ya? Secara garis besar kalau ukiran rumah gadang itu cuma terbagi dari tiga penempatan ya. Yang pertama pada bidang yang datar, bidang luas itu. Setelah itu ada yang disebutnya bingkai gadang, bingkai kecek. Jadi nanti penempatan ini ada jenis-jenis ukirannya ini dengan artinya segalanya gitu loh. Seperti ini nih, ini namanya nih ukiran Itiak Pulang Patang, seiring dan sejalan gitu. Jadi itu kebersamaannya gitu. Jadi ini juga nih, ini nama ukirannya
cancadu menyasut bungo, gitu kan? Ya, Kayak ini gini Pak. nih lumui anyoy. Lumui anyoy itu mengibaratkan kehidupan ini ke masyarakat. Dia bisa menyesuaikan diri, ibaratkan lumut yang sedang hanyut gitu ya, tiba di batu dia bisa tiba dan dia tidak merusak tempat tinggalnya. Itulah kehidupan yang digambarkan dalam ukiran-ukiran yang ada di Rumah Gadang. Ragam ukir di Rumah Gadang sangat banyak jenisnya. Secara garis besar bisa dikelompokkan dalam 3 kelompok penempatan, yaitu ukiran besar ditempatkan pada bidang yang luas, dan ada juga ukiran yang ditempatkan pada bingkai besar, pada bingkai kecil berupa frame, dan yang terakhir yaitu ditempatkan pada tempat yang berbentuk petak bujur sangkar. Penempatannya yaitu pada sambungan ukiran atau pada permulaan dan penutup ukiran. Penggunaan ukiran berbeda pada setiap wilayah adat di alam Minangkabau sesuai dengan bunyi pepatah, lain lubuk, lain pula ikannya, lain padang, lain pula belalangnya. Itu ornamen-ornamennya punya makna ukirannya sendiri ya? Rumah Gadang itu memang semuanya, setiap ukiran itu mengandung arti dan makna sesuai dengan filosofi kehidupannya. Adapun contoh untuk penempatan ukiran di Rumah Gadang, seperti di permukaan bidang yang luas, ada ukiran yang dinamakan dengan kaluak paku kacang balimbiang atau ukiran si kambang mani, lumui hanyui, gajah babondong, dan banyak lagi yang lainnya. Contoh dan arti ukiran kudo menyipak dalam kandang, kiasannya adalah kandang sampi kudo menyipak, kapuran gadang paduaso, sipak menyipak baku hampeh, tinggi ayah paduruwo, pantangan adat Minangkabau. Ba itu kiasan jo ibarat usah maangok kalua badan, pantangan adat sagalonyo. Letak ukiran di tepi bawah tingkok atau jendela, papan sebidang dinding tapi, begitu tutur tukang tuo. Penekap dan berikutnya adalah penempatan ukiran pada bingkai besar seperti ukiran ruso balari dalam rangsang, lapiak batang padi, aka duo gagang, singo mandongkak, carano kanso, kuciang lalo, jo sai galamai, dan banyak lagi yang lainnya. Contoh dan arti ukiran ruso balari dalam rangsang. Inge-inge jago-jago, kana diri kanalah badan, tanduk bacapang kaki nan halui, garuak mangaruak samo samato, inge jago sabalun kanai, kulime sabalun habi. Dalam midui di dunia banyak sangsaro nan katumbuh, inge tasumbe jo tasanduang, arif jo bijak kadipakai, ulama dalam paham bakunci, bapakai uku aja jangko, salamat badan kasubarang. Ukiran barasa dari payangan padang panjang. Ukiran terletak dekat pintu palapeh dagang Kabajan. Penempatan ukiran pada frame atau bingkai kecil seperti ukiran itiak pulang patang, buah palo batata, kudo mandongkak, cancadu manyasuk bungo, sai galamai, bada mudiak. Contoh dan arti ukiran itiak pulang patang adalah seiring sejalan, menggambarkan kekompakan untuk kebersamaan. Ukiran pada bidang permukaan petak seperti bungo duo tangkai, bungo taratai dalam air, daun bodi,
daun pulik-pului, tupai managun, pesong ayih babuyih, bungo panca matahari. Contoh dan arti ukiran tersebut adalah tupai managun. Tupai managun namanya ukiah diradai nan di tapi. Latak di ateh tampe nan tinggi, di ujung paran nan di singo. Ukiah di luak tanah data turun ke alam Minangkabau. Nah, demikianlah sekilas tentang ragam ukir yang terdapat di rumah Gadang. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai berjumpa lagi pada video yang akan datang.